Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kami hadir kembali di ruang pemirsa Anda untuk membahas kembali em, yang sudah pernah kita tampilkan sebelumnya mengenai menabung berkomunitas. Kali ini sudah kehadiran di studio kami narasumber kami yaitu Pak John Daton. Selamat datang Pak John. Terima kasih. Kemudian ada anak-anak muda nih, anak muda Silungkang yang kebetulan sudah menjadi mahasiswa. Ada yang masih kuliah ya? Masih, Pak. Indri masih? Udah selesai. Sudah selesai. Oke. Pertama, Kori. Beliau adalah petugas perpustakaan Silungkang bersama dengan Indri yang juga petugas perpustakaan Silungkang, dan Rizky, salah satu pemuda Silungkang juga yang sekarang berkuliah di Padang ya. Iya. Rizky, ya. Oke. Langsung aja mungkin. Baik, Pak John. silakan. Dari pembahasan kita sebelumnya, ada pertanyaan besar Iya. yang kita bahas di awal sesi sebelumnya ini, yaitu kenapa kok banyak mahasiswa kita atau lulusan universitas kita yang masih nganggur. Nah ini kemarin sudah sempat dibahas cukup panjang lebar mengenai konsep untuk solusinya. Nah kali ini kita akan membahas khusus untuk mahasiswa. Nah, dan kita sudah kehadiran para mahasiswa di sini, mungkin kita bisa bahas selanjutnya. Ya. Silakan Pak John. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi, para generasi muda, penerus bangsa. Tentu kita dihantui, jangan terjadi momok yang menakutkan sarjana menganggur. Sementara dia sedang melalui proses ke arah namanya sarjana itu. Karena melalui proses tentu dia punya kiat agar tidak menganggur. Kalau pada sesi yang terdahulu kita sampaikan, mohon maaf, sepanjang pemerintah mengambil satu pijakan dalam pembukaan Undang Dasar 45, baru mencerdaskan kehidupan bangsa saja, berarti baru menabung ilmu saja, konsekuensinya akan terjadi namanya pengangguran. Kenapa? Modalnya belum cukup. Baru bekalnya ilmu saja. Menjadi kenyataan, kalau boleh kita berdialog nantinya. Menjadi kenyataan, kalau tamat SD terdahulu ya, kita sampaikan tamat SDK, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kalau mereka tamat di strata-strata itu, ijazah punya, brandnya punya, ilmunya punya, uang tabungannya sudah banyak apa belum? Hampir nol ya. Kenapa nol? Karena belum ada pembinaan untuk menabung rupiah. Kenapa belum ada terjadi pembinaan menabung rupiah walaupun sekarang diajak menabung? Landasannya belum dikuatkan. Kalau landasannya mengikat secara undang-undang, apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sama seperti dulu belajar apalagi diselungkangkan, apalagi perempuan. Kalau belajar toh akan ke dapur juga. Begitulah momoknya kan. Sekarang banyak perempuan yang sudah menjadi apa-apa kan. Kalaulah pemerintah mengambil dua pijakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, itu hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Kalau hukum tertinggi di negara Republik Indonesia, harus patuh kita ke situ. Kalau kita ikuti, insya Allah selamat kita. Yang memayungi hukum tertinggi. Lebih daripada itu, hukum tertinggi di alam semesta, perintah Allah pada Quran, surat An-Nisa ayat 9 dan surat At-Tahrim ayat 6. Kalaulah pemerintah mengambil dua pijakan itu, tentu produk akhirnya cerdas punya, uang ada, modalnya cukup. Kalau modalnya cukup, bisa enggak apa-apa yang ditakuti oleh mahasiswa menjadi menganggur? Bisa enggak dieliminir oleh hidupnya?
tentu insya Allah bisa. Apalagi distimulus oleh pemerintah. Tanpa distimulus dia bisa mandiri, ya Ustaz Budi ya. Apalagi distimulus oleh pemerintah. Jadi, nama konsep ini kita ulang lagi, dana abadi komunitas. Dana abadi komunitas adalah sebuah gerakan mengajak menabung berkomunitas ke bank yang berlandaskan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum disejalankan. Kalau disejalankan tentu cerdas punya, uang ada. Ijazah punya, uang ada. Kalau ini berlaku atau sampai ke level nasional, yakin saya insya Allah Indonesia Emas tahun yang dicita-citakan tahun 45 itu tercapai. Ya kan? Sekedar kilas balik, sampai detik ini baru mengambil satu pijakan sehingga menjadi kenyataan tamat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kalau dia tamat, ijazah punya, uang tabungan boleh dikatakan nol. Padahal sesungguhnya Rikika, Korika, atau Indrika, dia bawa uang jajan setiap hari. Rata-rata mahasiswa itu 20.000 setiap hari. Dari pagi sampai malam. Karena belum ada pembinaan, Y sama dengan C. Otomatis Y kurang C sama dengan 0. Kan begitu kan? Sehingga begitu dia sarjana, sarjananya dapat, uang tabungan nggak punya. Dia baru melangkah satu kaki. Setelah sarjana baru mencari lapangan kerja. Namanya mencari, saya bisa tidak sampai ke sini kalau tidak tepat alamannya. Namanya mencari bisa ketemu, bisa tidak. Kalau ketemu sesuai harapannya berubah status sosial ekonominya. Bagi yang tidak, bahasa sesik disebut pengangguran. Sehingga konsep ini tujuannya berharap perkuat fundamental ekonomi bangsa. Landasannya jelas. Quran surat An-Nisa ayat 9 dan surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian pembukaan Undang Dasar 45. Kemudian sasarannya satu sejahtera. Orang sering menyebut sejahtera. Kita definisikan, kita matematiskan. Sejahtera itu Y sama dengan C plus S plus I. Artinya apa? Dengan ada penghasilan, dia bisa mengkonsumsi, bisa beli beras. Ada saving, ada usaha. Kalau mata rantai ini berjalan dengan baik, itulah sejahtera. Kalau diakronimkan sejahtera itu, semua jenjang harapan tercapai sudah. Artinya ilmu pengetahuan ada, uang punya. Untuk mencapai sejahtera itu perlu bekal namanya modal. Y sama dengan C plus S. Modal itu yang mau dibahas Ustadz Budi. Modal itu menurut saya ada dua versi. Modal ilmu dan modal uang. Yang kita atasi atau kita hindari, Y sama dengan C. Jangan berada di Y sama dengan C aja. Karena Y kurang C sama dengan 0 miskin. Yang fatal kalau seandainya Y sama dengan 0 pengangguran. Mungkin itu aja dulu, sekedar pengantar. Nanti kita lanjutkan. Demikian Ustaz Budi. Baik, terima kasih paparan singkatnya, Baik. Pak John. Selanjutnya mungkin langsung aja, silakan Kori atau Indri atau Kiki untuk bertanya. Kan sudah menyimak kan ya konten yang sebelumnya. Saya rasa udah mulai ada poin-poin yang ingin diperjelas gitu. Silakan. Mungkin Kori dulu atau Langsung masih nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen saya Indri tanyain di sini Pak, kan Bapak udah menyimak konten sebelumnya. Di Selungkang Osa udah ada tuh Bapak menabung kan di desanya, itu untuk tujuannya untuk beli sapi. Di antara desa yang lain seperti desa Selungkang 2 dan Selungkang 3, apakah ada juga yang Bapak datangi mengaplikasikan program yang sama seperti Selungkang Oso Pak? Itu yang ingin tanya. Kori, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kori Reski. Saya berasal dari Lubang Panjang, Kota Sawalunto. Nah, yang saya ingin tanyain mungkin bukan tentang masyarakat Selungkang ya Pak. Bagi saya pribadi ini kan seperti saya sekarang, saya kerja sambil kuliah dan untuk penghasilan kan masih pas-pasan gitu. Dan kadang bahkan dari orang tua juga. Ya.
Jadi yang ingin saya tanyain, kan di sini kan yang kata Bapak tadi kan kita perlu modal ilmu dan modal keuangan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyain menurut Bapak, gimana supaya kita menyimbangi antara itu tersebut? Terima kasih. Silakan Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fadli dan Pak Jonathan Ya. dan Pak Budi untuk bisa berkesempatan dalam acara podcast. Ya. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Jon. Iya. Tapi saya di luar konteks ke Pak ya Pak. Iyalah, Eh, iyalah. Kebanyakan mahasiswa tersebut kan menganggur, ya kan? Menganggur. Ya banyak. Padahal misalnya jurusannya A, tetapi jurusannya A ini enggak apa namanya, Kok kompeten? nggak menerapkannya gitu. Malahan jurusan ke C gitu. Ya. Apa solusinya tuh, Pak Jonathan? Baik, Eh. baik. Itu aja. Baik, pertanyaannya seru semua gitu. Jawabannya yang berat. Dari ketiga pertanyaan ini kita mulai dari Kori. Kori bertanya bagaimana solusinya, kan begitu kan. Langkah pertama, saya punya obsesi, sebenarnya obsesi kita bersama. Kita antarkan konsep ini ke tangan Presiden. Pak Presiden yang terhormat, andai kata Bapak mengambil dua pijakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan secara umum, disejalankan. Iya kan? Tentu produk akhirnya turunannya wajib belajar 12 tahun, menabung 12 tahun, kata Presiden. Tersebarlah ke seluruh Indonesia. Paling kita sebagai narasumber saja kan. Kalau itu terlaksana, produk akhirnya apa? Cerdas punya, uang ada. Kalau cerdas punya, uang ada, saya jawab pertanyaan Ricky. Dia kuliah di Fakultas A. Tahu-tahu dalam perjalanan hidupnya, dia berada di lingkungan B. Sah-sah saja. Kenapa? Kuliah itu ibarat ransel. Ransel itu di punggung, dibawa bekal. Dalam mengarungi kehidupan, belum tentu isi ransel itu yang kita temui. Iya kan? Tapi bekal kita cukup. Apa? Menabung ilmu baru. Itu namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terjadi baru itu. Kalau isi ranselnya menabung ilmu dan uangnya punya, apapun di depannya, walaupun dia fakultas kedokteran, tapi jadi arsitek, jadi apa namanya, pemborong, kan bisa ada kan? Bahkan dari fakultas lain ke jurusan banyak sekali, sangat banyak gitu. Artinya Pak, saya pun digeledek tuh oleh teman saya, profesor kan, angku kan kimia, kok mikian itu, masya Allah ketemu kan, nemu manusia, saya ini kan manusia, manusia tuh perlu ilmu dan perlu uang, tujuannya apa? Ingin hidup sejahtera, Kebetulan saya diberi kesempatan, mudah-mudahan ini taufik dan hidayah dari Allah, diberi pengetahuan karena itu. Andai kata diterapkan oleh Presiden, tersebar informasi ini ke seluruh sentero Indonesia? Tersebar. Kalau tersebar, bagaimana kira-kira bangsa Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan? Sejahtera. Jadi benarlah yang kita bahas siang ini adalah modal. Modal, iya kan? Modal itu ada dua. Kalau matematisnya Y sama dengan C plus S, matematisnya. Saving itu dua. Saving ilmu dan saving uang. Menabung ilmu dan menabung uang. Sekarang baru menabung ilmu saja. Mohon maaf, mahasiswa rata-rata di Sumatera Barat, saya tanya, standar bidik misi 600.000 dulu ya. Kalau sekarang berapa? 900. Waktu dulu 600.000, artinya konversinya 20.000 sehari. Kalau sekarang konversinya
30.000 sehari. 30.000 sehari. 30.000 sehari berarti pas di garis kemiskinan. Kata dunia, garis kemiskinan $2 per hari. Jadi Rizky itu berada di garis kemiskinan. Kalau di bawah garis kemiskinan, di bawah 30.000 per kapita kita, seperti saya bapak, istri 1, anak 2, misal ya, istri nggak kerja, anak berdua, penghasilan saya 100.000, saya berada di garis kemiskinan. Kesimpulan akhir, beban negara, kata Bank Dunia. Sekarang teori ini kalau dipakai, unity of power, kebersamaan itulah kekuatan. Sekarang saya tanya para mahasiswa, dari garis kemiskinan tadi, apalagi di bawah garis kemiskinan tadi, kira-kira mampu nggak menyisikan walau agak 1.000 sehari? Bisa. Bisa. Tetapi 1.000 nggak ada nilainya di mata ekonomi, nggak ada ekonomisnya lah gitu kan. Tak ada ekonomisnya, tak ada ekonomisnya. Tapi unity of power. Berapa mahasiswa di Sumatera Barat? 250.000 banyak mahasiswa Sumatera Barat. Apa yang terjadi? Luar biasa kan? Sebelum luar biasa itu, saya pernah diskusi dengan Profesor Firwantan. Mudah-mudahan Pak Profesor mendengar podcast ini. Saya ditraktir makan di kafe Unan gitu. Mohon maaf Pak Profesor. Mahasiswa di Sumatera Barat ini kurang lebih 250.000 banyaknya mahasiswa di Sumatera Barat. Saya seminggu yang lalu pun berkomunikasi dengan sahabat saya Profesor Novesar Jamarun, Rektor Unida. 250.000 banyaknya mahasiswa di Sumatera Barat, pendekatannya benar katanya. Kemudian tersebar di 100 perguruan tinggi negeri maupun swasta, benar katanya. Iya kan? Persisnya tentu tidak perlu. Saya kan average rata-rata kan. Seluruh mahasiswa membawa uang kurang lebih 20.000 setiap hari. Ya kan? Ini biar alat peraga gitu. 20.000 setiap hari ini. 20.000. Karena selama ini belum ada pembinaan. Maaf Pak Profesor Ekonom. Maaf sekali. Walaupun di ekonomi diperbincangkan Y sama dengan C plus S plus I. Tapi tidak ada disegmenkannya Y sama dengan C itu apa? Y sama dengan 0 itu apa? Y sama dengan C plus S jarang dikupas seperti itu. Saya karena tidak berlatar belakang ekonomi, kalau salah wajar ditunjuki oleh Profesor Ekonomi tadi. Iya kan Ustaz Budia? Mohon maaf Pak Profesor ya. Artinya apa? Karena belum ada pembinaan, uang 20.000 dari pagi sampai sore habis dikonsumtif seluruhnya Y sama dengan C. Benar ya? Satu hari mengkonsumsi uang khusus mahasiswa Sumatera Barat 5 miliar. Satu hari. Satu bulan kurang lebih 150 miliar. Satu tahun kurang lebih 2 triliun banyaknya menjadi nol. Kagetlah Profesor Firwantan. Luar biasa pemikiran kamu John. Tidak saya berpikir. Mudah-mudahan ini taufik dan hidayah dari Allah. Itu saya jawab. Tapi saya tidak bangga Prof. Kenapa? Resikonya ada pengangguran. Saya tidak bangga dengan loss itu. Sekarang bagaimana supaya jangan loss seluruhnya? Mau nggak adik-adik para mahasiswa melalui rektor, melalui yayasan menghimbau? Kenapa saya datang ke profesor atau ke rektor itu berat karena saya orang swasta, apalagi embel-embel saya tidak ada kan. Sekarang kan tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa. Masyarakat biasa lah. Tapi sebuah pemikiran kan boleh kita beradu argumentasi. Kalau di kampus ini udah disertasi namanya nih. Saya diminta nih, boleh enggak jadikan disertasi? Silakan. Silakan saya bilang. Ini bisa mencetak doktor sangat banyak. Silakan. Ini kan open aja. Saya dapat pengetahuan, saya berbagi. Mudah-mudahan itu ilmu bermanfaat. Loss lah kurang lebih 1,8 triliun atau 2 triliun setiap tahun.
tahun berganti itu terjadi, iya kan? Saya tanya ke Profesor, Prof, masih ada bahkan banyak sarjana menganggur di Sumatera Barat? Enggak banyak lagi John, Sambu. Sambu itu lebih banyak lagi ya. Iya benar. Masya Allah Prof, sedih kita Prof. Sekarang bagaimana agar dieliminir keadaan itu Prof? Andai kata Prof, diambil 2 kebijakan oleh Pak Presiden, tapi belum sampai ke Presiden, kita boleh kan mengambil, kita berorganisasi, apa landasannya? Benar kan? Boleh mengambil landasannya apa, kan boleh kan? Dan itu tidak melanggar hukum, karena rujukan kita satu kan, pembukaan Undang Dasar 45. Diambil 2, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, kata rektor. Kalau rektor pandai, silakan Pak Rektor menyampaikan ke mahasiswa. Kalau tidak, kalau berkenan, saya bersedia Pak Profesor, Pak Yayasan, Ibu Yayasan, saya bersedia datang kampus, menyampaikan. Dibedah pun ini saya siap. Apapun latar belakang, saya siap dibedah kan. Karena ini ilmiah. Sekarang kita coba menyampaikan. Maukah para mahasiswa, UNAN kah, UMP kah, UPI kah, dan banyak sekali yang kurang lebih 100 tadi. Mau nggak para mahasiswa membangun modal? Kira-kira Riki mau nggak? Mau Pak. Ekori mau nggak? Mau. Rizky mau nggak? Jadi mau nggak? Apa yang dibangun? Modal. Modal apa? Modal ilmu dan modal Modal uang. uang. Dengan cara menabung. Menabung ilmu dan menabung uang. Sasaran akhir dunia pendidikan cuma 2 saja. Satu dalam dalam pembukaan Undang Dasar 45 itu mencerdaskan bangsa. Imtek dan iptek dan imtak. Imannya teguh, takwanya punya, ilmu pengetahuan dikuasai, teknologi dikuasai. Kalau itu dipakai oleh anak bangsa Indonesia melalui sosialisasi negara, sudah lama kita sejahtera. Kan begitu kan? Tapi di mana nyangkutnya, kita nggak tahu tuh. Kita nggak kapasitas mengevaluasi itu. Sekarang, karena saya menulis, saya punya pendapat. Tapi kalau salah, tolong diluruskan aja ya. Ya, Ustaz Budi ya, diluruskan. Menurut saya, membangun ilmu tadi, mencerdaskan kehidupan satu, menurut saya ada 7 komponennya. 1, adanya ilmu pengetahuan. Lahir manusia ke dunia ini laki-laki. Kalau orang tuanya beragama Islam, diazankan. Ilmu pertama diterimanya. Perempuan dikamatkan. Memori dalam otak manusia sejagat raya. Makanya saya mengambil Quran. Karena sejagat raya, berarti kapasitas Allah kan meliputi alam semesta. Itu tidak terhingga besarnya memori yang dianugerahkan Allah. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi lalati. Yang kedua adanya kejujuran dalam hidupnya. Ketiga ada pengalaman. Keempat ada keahlian. Kelima tidak sombong. Keenam ridho orang tua. Ketujuh sabar dan istiqomah. Kalau para mahasiswa, saya tanya ke Rike, kalau para mahasiswa di seluruh Sumatera Barat mengamalkan yang 7 komponen itu, ditambah uangnya banyak, bagaimana kira-kira kehidupan para mahasiswa itu Riki? Kehidupannya sejahtera. Sejahtera. Bagaimana menurut? Iya benar, sejahtera. Benar. Pak Rektor, ini kata demplot Bapak nih, para mahasiswa kan? Kalaulah metode ini kita terapkan di Sumatera Barat dulu, Pak Rektor, Pak Yayasan, Pak Profesor, kan begitu kan? Kita terapkan. Kita sosialisasikan per jurusan, per fakultas, per universitas. Bagaimana cara mendapatkannya Pak John? S kuadrat R plus M sama dengan KLB, sedikit demi sedikit rutin dilakukan. Adanya manajemen menghasilkan kekuatan luar biasa. Sedikit demi sedikit memori manusia itu terisi. Menjadi kenyataan dari SD sampai sarjana kurang lebih 18 tahun yang merentang waktu. Demikian simpul cara manusia itu terbuka sedikit demi sedikit, kecuali dia dapat mukjizat dari Allah. Dan itu sifatnya personality, disimpan di kepala masing-masing. Sekalipun kembar siam, isi kepalanya tidak sama Ustadz Budi. Iya kan? Itulah kebesaran Allah gitu ya. Waktu menabung uang saya tanya,
para mahasiswa, para rektor nih, kira-kira mampu nggak menabung Rp1.000? Boleh harian, boleh mingguan, boleh semesteran, boleh tahunan. Itu kan teknis. Terdata semua. Namanya mahasiswa udah terdata di kampus kan? Kan begitu kan? Per tahunan aja, boleh. Per tahun. Terakumulasi langsung uang kan? Sekarang per hari menghitungnya. Kita per hari. Tentu kita sosialisasikan per jurusan, per fakultas, per universitas. Dan mudah-mudahan tersosialisasi ke 100 perguruan tinggi. Berarti satu hari 250 juta. Milik mahasiswa Sumatera Barat. Satu hari. Satu bulan 7,5 miliar. Satu tahun 90 miliar. Milik mahasiswa se-Sumatera Barat. Pak Profesor Firwantan yang terhormat. Pertanyaan saya ke Riki, ke Kori dan Indi. Pernahkah diperbuat di lingkup Sumatera Barat walau oleh salah seorang profesor di Sumatera Barat konsep seperti ini? Belum pernah. Atau di Indonesia? Penerapannya masih belum, Pak. Enggak, konsep dulu. Konsepnya Atau belum. di dunia? Mudah-mudahan ini taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tersentuh kalau menyebut kata Allah tuh? Mesti terkenang gitu. Kenapa saya bersyukur dapat pengetahuan ini? Mudah-mudahan ini taufik dan hidayah untuk bangsa Indonesia, bukan untuk pribadi Junarto gitu. Mohon maaf. Ini bukan buat nih, bukan. Saya kalau menyebut itu mesti terkenang gitu. Baik, pada tahun itu tamat sarjana. Intelijensinya punya. Kecerdasan spiritualnya punya. Selama ini tamat sarjana, wisuda, pasang toga. Begitu tamat sarjana, jujur menjawabnya. Tamat sarjana, ilmunya ada, brandingnya ada, intelijensinya ada, uang tabungan sudah banyak apa belum? Yang selama ini. Sekarang intelijensinya punya, kecerdasan spiritual punya, uangnya ada 90 miliar. Apa jadinya? Apa jadinya? Masya Allah. Kaget Profesor Firwantan. Masya Allah Pak John. Ini sebuah peradaban baru Profesor bilang. Kalau ini terwujud, Masya Allah. Benar ya? Kalau teknis, jangan dibahas sekarang. Kalau sulit Pak John, itu teknis. Insya Allah bisa saya jelaskan. Kalau ini karena terbatas waktu, jangan dibahas itu dulu. Sekarang prinsip dulu ya, Ustaz Budi ya. Pada tahun itu tamat sarjana. Di 100 perguruan tinggi itu tamat sarjana. Dia sudah berkolaborasi. Ya kan? Mahasiswa UNAN berkolaborasi dengan apalagi dia tentu antar perguruan tinggi juga ada lah kan. Karena ini misi besar bagi mereka kan. Dia konteksnya sama. Kancanya mahasiswa kan. Ini ada sebuah konsep yang baru. Sebenarnya bukan baru, tahun 45 sudah ada dalam pembukaan Undang Dasar 45. Sekarang baru mendengar aja kan gitu. Tamat sarjana, intelijensinya punya, uangnya ada 90 miliar. Sebagian ada yang kerja di pihak ketiga. Kenyataan begitu kan. Sebagian ada yang tidak. Sebagian yang tidak, bahasa statistik disebutlah pengangguran. Kan begitu kan? Nggak ada jalan keluar. Yang repotnya kalau di kampung, baso kita di Sumatera Barat, wah angkan dek pamale, nyola jatuh. Kalau tidak akan memberi solusi, diam. Sekarang ada solusinya. Solusinya apa? Sebagian ada yang bekerja di pihak ketiga, sebagian ada yang tidak. Sebagian yang tidak, kawan-kawan, manga menganggur. Manga menempati Y sama dengan C, miskin. Y sama dengan 0, itu udah tinggalkan. Kita Y sama dengan C plus S. 90 miliar rupiah milik kita bersama. Kani pangan pitiko. Serah kepada kita. Itu yang teman sejati dia. Dibelanya rekan
senasib seperjuangan. Dan ada manajemennya, tentu dikondisikan supaya jangan rugi atau apa kan, itu kan teknis ya. Tapi bekalnya cukup, ilmunya ada, uangnya ada 90 miliar. Bisa enggak dari S Y sama dengan C plus S 90 miliar? Bisa enggak lari ke I? Investasi atau usaha, UMKM? Bisa. Sangat bisa. Bisa. Jenis usaha yang disediakan Allah di muka bumi ini tidak terbatas banyaknya. Sesuaikan dengan ilmu kita, sesuaikan dengan PT yang tasadio. Ya, ini contoh aja. Jenis usaha kan banyak. Contoh ya, jangan jadi petokan nanti. Contoh. Rekan-rekan, kalau kita bangun kebun sawit, para hektar kira-kira uang 90 miliar tuh Ricky. Minimal 500 hektar kebun sawit milik mahasiswa se-Sumatera Barat. Yang nggak kebagian kerja di pihak ketiga, dia bangun usaha 500 hektar milik mereka 1 tahun. Selang 5 tahun, 2.500 hektar milik mahasiswa Sumatera Barat. Pertanyaan saya, pernahkah dibangunkan pemikiran ini oleh salah seorang profesor di dunia ini? Belum. Di situ letak kita bersyukur kepada Allah kan. Benar kan? Berarti pelajaran ini sangat berharga gitu. Benarlah Quran rujukannya dan pembukaan Undang Dasar 45. Makanya saya berobsesi, saya antarkan ke pucuk pimpinan negara Republik Indonesia, yaitu Presiden, supaya tersebar ke seantero Indonesia. Yes, tahu dia. 2.500 hektar milik mahasiswa se-Sumatera Barat. Sebagian ada kerajo di pihak ketiga, sebagian punya aset 2.500 hektar kebun sawit. Pertanyaan saya ke Ricky, bagaimana prospektif sarjana Sumatera Barat 5 atau 10 tahun ke depan? Apa namanya, kalau perspektif 50 tahun ke depan tuh apa namanya, tidak adanya pengangguran bagi mahasiswa. Itu jawabannya. Kenapa? Dia bermodal cukup. Itu kata kunci. Untuk bermodal cukup, landasannya jelas. Pembukaan Undang Dasar 45. Ibarat kata kalau di Indonesia kok langit ketujuhnya pembukaan Undang Dasar 45 itu studi. Iya kan? Nah. Kalau berjalan di Sumatera Barat, perspektifnya tidak ada pengangguran, kata Ricky. Begitu tegasnya. Benar ya? Benar, Pak. Ini masuk akal kan? Terdengar oleh UI, oleh ITB, IPB, UGM, dan seterusnya. Tentu studi banding ke sini. Siapa maskotnya? Ternyata maskotnya Ustadz Budi dicari. Siapa maskotnya? Ustadz Budi dicari. Ustadz Budi dicari. Kata Ustadz Budi, adik-adik para mahasiswa. Tentu Pak John pasti ditanya dulu oleh orang misalnya dari UI tadi atau dari UGM, kenapa bisa jadi begitu? Pasti mereka tanya itu dulu. Nah, mungkin kita perlu jelaskan dulu Pak John. Tadi Indri sudah tanya tadi tuh. Ya. Di Desa Oso sudah. Nah, kenapa di Desa 2 dan 3 tidak? Belum. Ya. Nah, mungkin jelaskan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Yang tadi nanti saya jawab. Saya bukan tidak ingat. Ingat ya. Mahasiswa UI, ITB, IPB, dan seterusnya, kalau kita jalani perintah agama dengan baik, ada dalam surat An-Nisa ayat 9 dan surat At-Tahriyat 6. Kita jalani perintah presiden, menyampaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan semua. Kalau itu dijalankan, sama kejadian di Sumatera Barat nantinya. Oh begitu Ustaz Budi, diperbuat oleh seluruh perguruan tinggi Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana prospektif sarjana Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan, Indri? Perspektifnya yang tidak ada pengangguran di apa? Berkurang. Berkurang di seluruh Indonesia. Begitu dahsyatnya.
Itulah kuncinya pembukaan Undang Dasar tadi. Nah, makanya perlu kita ke Presiden kan? Kalau di Sumatera berjaya, di Indonesia berjaya, terdengarlah oleh seluruh perguruan tinggi di dunia, medsos ada. Diperbuat studi banding seluruh perguruan tinggi di dunia ke Indonesia. Ternyata pangkalnya di Sumatera Barat. Ternyata pangkalnya Ustadz Budi dicari di Saudi. Di Selungkang katanya kan. Kami di Siko menyediakan tompek Ada. untuk pembahasan. Jadi di sini Pak untuk pemirsa juga untuk disclaimer aja sedikit. Kami menyediakan apapun pendapat, apapun ilmu yang ada bagi siapapun, dan kami terbuka untuk siapapun nanti pemirsa yang ingin membahas lebih detail seperti saya katakan di konten sebelumnya. Silakan berkomentar di kolom komentar. Nanti kita insya Allah akan bahas dengan narasumber kita. Baik. Jadi kami di sini tugasnya menyediakan wacana untuk dibahas oleh masyarakat. Itu Pak Jan. Jadi kalaulah dipakai oleh seluruh dunia, benarlah perintah Allah itu meliputi alam semesta. Iya kan? Makanya saya mengambil landasannya Quran. Itulah, itu dasarnya. Quran. Itu latat sondak kalangi ketujuh gitu kan. Milik Allah tuh. Kemudian dipakai. Bagaimana perspektif masyarakat dunia ke depannya. Yakin saya tingkat pertumpahan darah manapun di dunia ini akan menurun. Benar ya? Baik. Nanti kita lanjutkan lagi pertanyaan Indri. Di Silungkang Oso lah di Papue. Kenapa Silungkang 2, 3 dan yang lainnya belum di Papue? Kenapa saya belum berkunjung? Kemudian saya tempoh hari berkunjung ke Oso. Dia buka diri, kemudian saya sampaikan, diperbuat langsung. Insya Allah besok kalau jadi saya bicara di kecamatan. Kalau jadi juga hari Selasa saya bicara di Wali kota. Wali Kota dengan Perek Pak Geni ya. Pak Oke. Geni, enggak belum oh, Pak belum. wali kotanya diarahkan ke Perek dulu. Saya udah bicara juga di Pak Wagub, Pak Odi. Saya sampaikan ke Pak Wagub, kalaulah seseorang cerdas, cadik, punya pitiedo, sejahtera Pak John. Insya Allah saya punya metode itu Pak Wagub. Saya akan hibahkan ke Sumatera Barat. Kalau seorang gubernur mengecek, masuk itu kan, bicara, terdengar oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat, diperbuat oleh masyarakat Sumatera Barat, cadik, punya pitiedo, kira-kira sejahtera Pak John. Dari hitungan menit saya dikasih waktu, alhamdulillah 30 menit saya dikasih waktu itu. Insya Allah bekal dijadwalkan saya mempresentasikan di depan beliau, di depan para dinas terkait, di depan para direktur bank dan utusan perguruan tinggi. Mudah-mudahan kita diundang, diberi kesempatan ya kan. Jadi Indi, habis ini kita sonding kan sudah mendengar video terdahulu kan. Coba sonding mana tahu bekal calon narasumber. Nah, iya kan? Kan begitu kan? Benar, Nah, pertanyaan si Ricky tadi Iya, Kori tadi udah terjawab enggak? sudah Pak. Udah terjawab kan? Jadi kan sekali jalan kan? Ya. Kalau konsep ini menggelinding terus, video terdahulu siswa 200 siswa menabung ilmu dan menabung uang 200.000, 72 juta satu bulan, 72 juta satu tahun. Kalau ada satu kabupaten kota itu 500, berarti 35 juta satu kabupaten. Kalau seandainya sampai ke Sumatera Barat 19 kabupaten kota, berarti kurang lebih 1 triliun yang pernah kita bahas terdahulu kan. Kalau Sumatera Barat berjaya, tentu terdengar oleh Pak Presiden, diundang oleh Presiden ke istana.
tentu kita mudah-mudahan diundang pula. Diundanglah gubernur, diundang bupati wali kota, tolong paparkan di depan sidang kabinet yang terhormat, kan begitu kan? Kita paparkan. Mantap kata Presiden, wajib belajar 12 tahun, diiringi dengan menabung 12 tahun kata Presiden. Sekali goresan tinta emas Presiden tersampaikan ke 38 provinsi, 514 kabupaten kota, tentu nggak terkah di kita berdua dengan Ustadz Budi ini menyampaikan sebagai narasumber. Minimal orang Selungkang, minimal 500 orang tenaga untuk mensosialisasikan ke 514 kabupaten kota. Satu kabupaten kota 35 miliar, kalau 514 kabupaten kota lebih kurang 17 triliun uang terkumpul secara nasional milik siswa senegara Republik Indonesia. Dalam hal ini saya tanya juga ke Kori, pernahkah diperbuat oleh salah seorang presiden di Indonesia atau presiden-presiden di dunia konsep seperti ini? Belum ada, Pak. Mudah-mudahan kembali lagi, mudah-mudahan ini taufik dan hidayah dari Allah gitu. Bukan kepandaian Junarto, bukan. Benar-benar ini taufik dan hidayah. Cek and recheck, benar belum ada. Benar-benar natural gitu. Untuk siswa, tadi untuk mahasiswa, lari ke I. Untuk siswa, Y sama dengan C plus S, totalitasnya 17 triliun. Yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Dikembalikan tahun depannya kepada siswa itu sendiri. Dari S ke C. Untuk beli baju, tas, dan seterusnya. Meringankan beban orang tua. Mudah-mudahan orang tua tidak terlilit hutang, riba, dan retenir senegara Republik Indonesia. Le sependapat Ricky itu. Sependapat juga, Pak. Kalau itu tercampak dari bumi kita, bumi Indonesia, Masya Allah. Diperbuat setiap tahun oleh siswa, dilanjutkan mahasiswa. Bagaimana kira-kira bangsa Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan? Insya Allah sejahtera. Benarlah, pembukaan Undang Dasar 45 itu kedaulatan di tangan rakyat. Modal itu di tangan rakyat. Itu anugerah Allah tuh. Modal itu di tangan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, kan begitu kan? Diolahlah bumi, air dan udara ini anugerah Allah. Untuk apa? Produk akhirnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ke Indonesia. Kalau ini terwujud, kira-kira tercapai enggak keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Insya Allah tercapai. Itu Saudi. Pak John, kita kalau saya pribadi ada melihat ada dua hal di sini yang kita lihat dari secara globalnya ya, dari global cara pendekatan implementasinya nanti. Tadi konsep sudah dipaparkan. Sekarang kita rasanya udah bisa mengarah ke tahap implementasi. Implementasi. Ada dua approach, ada dua pendekatan. Baik. Pertama top to bottom. Ya. Presiden ke bawah. Ya. Itu pendekatan pertama. Ya. Pendekatan kedua bottom up. Bottom up. Rakyat yang mendengar ini siapapun mulai aja dulu. Benar. Di keluarganya dia, di kampungnya dia, di sekolahnya dia, dan seterusnya. Kan begitu. Yang mana yang untuk kondisi kita sekarang, masyarakat kita sekarang, yang mana yang menurut Pak John patut lebih dulu diprioritaskan? Sebenarnya situasi sekarang situasi politik, tapi kan masih dekat lagi mudah-mudahan terpilih presiden kan. Tapi benar, opsi kedua, kalau jadi bertemu dengan Pak Camat, oke kata Pak Camat, rencanakan dihadirkan 5 desa. Kita mulai. Adakah kira-kira konsep ini melanggar hukum? Saya tanya ke mahasiswa. Enggak. Kemudian, adakah saya memegang uangnya? Tidak. Tidak. Clear kan? Kalau saya cuma menyampaikan diperbuat oleh keluarga Ricky, ada melanggar hukum? Tidak ada. Tidak ada. Diperbuat oleh keluarga Budi, iya kan? Tidak ada. Jadi untuk itu benar, kita mulai dengan kekuatan kita di lingkup Kecamatan Selungkang dulu. Bersedia enggak kita sosialisasikan? Oh, ditegur oleh wali kota. Benar. Kita minta ditegur oleh wali kota, kita paparkan ke wali kota. Kan kemarin saya udah telepon ajudan. Jadi ajudan diarahkan oleh Pak Wali bicara dulu dengan Perek. Kan begitu kan?
Mungkin faktor, saya tanya ke Perek Pak Geni, kalau seseorang cerdas punya uang sejahtera Pak John, kalau diperbuat di Kota Solo tuh mantap sekali Pak John. Kemudian saya tanya, adakah melanggar hukum Ustaz Budi kira-kira? Tidak ada. Kemudian menjadi kenyataan ini, Nanti itu melanggar hukum kalau ada dibuat peraturan kemudian tidak dilakukan atau dilanggar, itu baru melanggar Itu hukum. baru melanggar hukum. Sekarang kan peraturannya tidak ada. Jadi konsep ini kita tinggal masyarakatkan kepada masyarakat untuk diterapkan. Dan kalau misalnya ada lembaga, contohnya tadi kan mulai dari yang paling kecil desa dulu ya Dari tadi desa. ya, sudah lakukan desa, naik ke atas kecamatan, naik lagi ke atas ke kota dan Kota. seterusnya ke atas. Kalau itu ini dilakukan ya terpulang kembali kepada masing-masing komunitas tersebut. Ya. Betul ya? Benar. jadi kalau sendiri itu nggak tercapai. Di sini disampaikan waktu menabung ilmu sifatnya personality, kan gitu ya Riki ya. Waktu menabung uang dua opsinya, berkomunitas boleh atau perorangan. Kalau perorangan, waktu tayang kemarin ilustrasinya SMA Salunto kan ada 700 siswa. Kalau perorangan boleh dia. Kalau dibuka rekening berarti 700 rekening. Nah, di sini disampaikan sedikit uang banyak rekening, menabung harap untung, ya kan? Malah untung bila saldo kecil habis dia. Kan begitu kan? Opsinya berkomunitas. Berkomunitas berarti dari 700 orang itu betullah pengurus. Ada perlu melapor ke saya? Tidak. Bentuk pengurus. Itu siswa misalkan. Masyarakat gitu juga kan. Jadi kita cuma memberi informasi, ilmu pengetahuan aja, narasumber, narasi kan. Kalau seandainya banyak uang sedikit rekening, dari 700 bergabung dia. 700.000 sehari. Banyak uang sedikit rekening. Insya Allah masyarakat punya uang. Di bank itu kan tetap dipotong administrasi. Kalau 1.000 tetap dipotong. Bagaimana dia akan bernapas? Dia baru mau tunas dipotong tuh habis kan. Tapi kalau 700.000 satu hari kan dipotong juga kan. Tapi pertumbuhannya besar daripada potongan, aman dia. Kemudian kalau masyarakat punya uang, pemerintah pegang anggaran, insya Allah masyarakat sejahtera, rakyat sejahtera, bangsa kuat, negara maju. Itu pilihan. Kira-kira pilih mana? Kembali lagi kepada masing-masing komunitas. Tentu Baik. itu masyarakat punya pandangan masing-masing. Kita Benar. tidak bisa generalisir semuanya kan. Nah, Kori tadi kayaknya kelihatannya udah gatel pengen nanya, silakan Kori. silakan. Hmm. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, jadi saya ingin menanyakan masalah implementasi gitu. Kalau menurut Bapak, apakah ada kayak pengelola yang untuk kan kayak dana abadi komunitas gitu. Nah kan pastinya ada pengelola gitu. Kalau menurut Bapak untuk pengelolaannya seperti kayak apa Pak gitu? Jadi saya pernah ke OJK. Dana abadi komunitas itu kan nama gerakan. Iya benar. Tidak ada hubungan dengan saya. Tidak ada hubungan dengan saya. Ide benar dari saya. Definisinya mengajak, menabung, berkomunitas ke bank. Mengajak. Riki, Kori, Indi, Ustaz Anton, keluarga masing-masing itu ke bank ya. Tapi bersama, atina mau sama kan? Store ke bank. Tentu membentuk pengurus itu kan. Setelah bentuk pengurus, melanggar kata pemerintah. Tolong lindungi kami. Wadai, berbentuk koperasi, berbentuk CV, PT, itu terserah kan. Tapi kalau menabung, rasa-rasa tidak terlalu sulit. Iya benar. Sepanjang anggota itu damai-damai aja kan. Iya benar. Karena tidak ada kaitan uang dengan saya kan. Iya benar. Benar Iki ya. Benar Pak. Terjadi di keluarga Kori, dana abadi komunitas keluarga besar Kori ada 100 orang.
Berapa satu hari kalau 1.000? Berarti 1.000 100.000. Iya benar. Satu bulan, Berarti 3 juta. 1 tahun, Berarti 36 36 juta. jutaan. Udah pernah diperbuat? Belum. Kalau diperbuat, bagaimana kira-kira tahun depan? Insya Allah bisa sejahtera. Tahun depan ada Mama, Ete, Ande, Adi, alhamdulillah keluarga besar kita ada piti 36 juta. Kadi pangan hari lebaran gini ya. Kita nikmati bersama-sama silaturahmi kok. Boleh kan? Boleh. Kita jadikan Y sama dengan C plus S-nya 36 juta. Kita larikan ke C, kita balik kacang goreng, kue, boleh kan? Boleh. Boleh tak? Boleh Pak? Adakah perlu melapor ke saya? Tidak. Tidak. Adakah perlu berpikiran ribet mengelolanya? Tidak. Tidak. Iya, Isabel ya. Jadi, Kori Pak. kan pertanyaan Kori, bagaimana tata pengelola? Iya tata pengelolaannya benar. Tata pengelola untuk bisanya ini terwujud, caranya gimana? Langkah kecilnya mau nabung. Dengar saya dulu. Iya kan? Ini saya sumber. Diundang kah? Atau melalui video itu? Dengar. Oh begitu maksudnya. Kita perbuat ya di lingkungan kita. Ada perlu melapor ke saya? Tidak perlu. Tidak. Karena ini sebuah branded menunda sampai ke presiden, kita ambillah gerakan ini. Karena tidak mungkin yang 100 orang itu nama rekeningnya Kori. Iya benar. Kira-kira apa nama rekeningnya? Nama komunitasnya. Nama komunitas. Nama komunitas. Mesti ada si penggeraknya. Penggeraknya John Dalton. Tapi bukan sendiri John Dalton. Gerakannya kita ambil. Gerakannya bernamalah Dana Abadi Komunitas. Oh, ada di sini. Tumbuh sini. Padahal saya belum tentu berkunjung ke situ kan. Iya, sebut dia. Dana Abadi Komunitas Keluarga Kori. Nah, ini sini ya. Waktu Pali Yusuf. Dana Abadi Komunitas SD 03 Aur Tanjungka. Tanggal 3 Oktober 2017. Start awalnya di launching nih 5.655.000. Tanggal 3 ya. Tanggal 7 sudah bergerak menjadi iya, cepat sekali. Cepat sekali. Ini. Jadi nama ini namanya Dana Abadi Komunitas. Nama komunitasnya Keluarga Kori. Itu catatan sampai kapan itu Pak John? Bisa lihat yang sampai yang terakhir kapan ya? Iya, nanti saya lihat. Ini di bulan apa? September. 3 bulan lah. Terakhir Oktober. situ terakhir yang terakhir tadi bisa. Oktober. Totalnya Mas. berapa tuh? Hah? Totalnya di yang terakhir jumlahnya. Ini 429.329.240. Setelah berapa hari? Tanggal berapa tadi? Dari ini tanggal 3 Agustus sampai ini tanggal 25 Oktober 2017. berarti Agustus, September, Oktober 2 kurang lebih hampir 3 bulan. Hampir 3 Hampir 3 bulan. bulan. 400 juta. 429.329.240. Itu di lingkungan sekolah-sekolah di Solunto. Di Solunto. Total berapa sekolah Pak John? Waktu itu kalau tidak salah 74 sekolah. sekolah. Jadi rata-rata kalau berjalan nih rata-rata 300 juta satu bulan. Ini misalkan keluarga Riki ada keluarga Kori ada 200 orang. Iya benar. 200.000 sehari. Keluarga Budi begitu. Sekolah kan begitu kan misalkan bergerak seluruh. Karena ini kan bukan itu anak sekolah aja, kebutuhan manusia. Cuma begini Pak John, ini kan tadi kan angka jumlah total. Tapi dari segi kepemilikan bukan satu orang yang punya. Tidak. Sebanyak itu berarti ada 74. Sekian Komunitas. besar angkanya
tapi itu diisi oleh 74 komunitas. komunitas. Satu komunitas Satu bisa komunitas 100 mungkin atau bisa 200. 100 orang 200. Tapi kepemilikannya bukan satu. bukan Jadi 74. Ya. Jadi 400 juta tadi dimiliki oleh 74 komunitas. sekolah komunitas begitu ya kurang lebih. Bagaimana pemanfaatannya nggak bisa dijadikan Generalis. satu general gitu, nggak bisa. Kecuali kalau saya paham dari gambaran Pak John tadi, kecuali yang 74 ini bersepakat untuk dijadikan sesuatu sebagai sesuatu yang untuk bersama. Itu boleh. Itu bisa. Tapi kalau sebelum itu belum ada bersepakat tadi, ya udah masing-masing. Gitu. Jadi Kurang lebih gini, gitu ya. jadi Kajiannya gini, betul ya? jadi gini, kalau produk ini dianggap natural ya, kita adaptasi dulu. Biarlah tumbuh komunitas, tidak usah dimergerkan. Tidak usah disatukan dulu. Itu berat kan. Biarlah tumbuh. Kemudian satu komunitas itu ada 200 orang, dari savingnya tahun depan diambil untuk konsumtif boleh. Ya kan? Nggak mutlak langsung investasi, tidak. Ini mengedukasi. Sama waktu kita kecil-kecil dulu, sekolah, buat apa sekolah? Kan begitu kan? Begitulah masa pertumbuhan. Saya terus terang ingat Pak John, mungkin Kori atau Indri atau Rizky belum pernah dengar, tapi Pak John jelas tahu. Dulu ada Tabanas, Kayak Tabanas. pernah dengar ya? Tabanas saya pernah dengar. Jadi kurang lebih dulu pun sudah pernah apa Diterapkan. istilahnya, di masyarakat kan, tapi implementasi lagi. Nah, ini kembali lagi ke implementasi lagi nih sekarang, yang rasanya penting untuk kita bahas. Iya benar. Itu Pak John ya? Jadi makanya kita mau minta izin ke pemerintah. Karena apa? Dia punya otoritas. Kalau ada penyimpangan, beliau yang mengayomi. Kita cuma mengajak kan. Setelah mengajak, kita tidak ada intervensi, pokoknya otonom lah dia, gitu kan. Apa gitu? Iya benar. Oh, ya. Jadi kalau untuk pemanfaatan, sebenarnya letak uang itu kan cuma 3 aja. Di konsumtif, atau tetap berada di tabungan, atau investasi. Kalau investasi ini berat, banyak lika-likunya, tunda dulu. Berpikir aja di 2 ini dulu, Ustaz Budia. Terbangun aja saving, itu udah bagus. Dari uang receh terakumulasi menjadi uang besar, bergeraklah sektor ekonomi. Kenapa disetorkan ke bank? Orang meminjam uang ke bank, terjadi interaksi. Itu juga kalau menurut saya udah positif. Iya Ustaz Budi ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ini. Kita sudah hampir 1 jam Pak. Kan ini pengurus perpustakaan dengan apa tadi, ini kayak berpikir untuk anggota perpustakaan tuh ada berapa orang? 15 Sekitar orang. 15 orang. Jadi kayak kita coba untuk anak-anak tuh kan dia sisanya daripada dijajanin, bagus kita apa nanti akhir bulan Akhir atau 2 bulan bulan kayak- sekali kita Itu apain gitu. top. Kayak ini terpikir itu gitu. Kan gitu. Saya sampaikan konsep ini untuk manusia. Manusia itu perlu ilmu dan perlu uang. Hanya saja menabung ilmu sifatnya personality. Waktu menabung uang, kenapa menabung ke bank? Karena bank itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau dikumpulkan di kantong, kan jadi persoalan. Iya benar. Dan uang ini uang banyak orang, disimpan ke bank. Untuk menyimpan ke bank, tentu ada ketentuannya, syarat minimum saldo kan gitu kan. Iya benar. Kini kita ajak 1.000 dari 15 orang, mana laku? Kan gitu kan? Benar, Pak. Ah, Kembali lagi ke teknis itu Pak Don. Sangat Mungkin teknis. bisa ditabung dulu, dikenceleng dulu. Ya. Setelah Dicelengkan terkumpul dulu. berapa ratus ribu baru masuk ke bank setelah sekian waktu gitu. Bisa jadi yang saya hadapi ada di SMP 40 Si Junjung di Poru tuh. 59 orang siswanya. Saya datang ke sana sedih saya gitu. Saya ketemu dengan para majelis guru, kepala sekolahnya Pak Zainal Abidin belum datang, sekitar jam 2.
Pak John kan mengajak menabung. Boro-boro mau ditabung, yang dimakannya susah. Banyak orang pakai sandal daripada pakai sepatu di kala itu saya lihat kan. Kan miris tuh. Saya motivasi, mau nggak adik-adik membangun modal dengan cara menabung, menabung ilmu dan menabung uang. Saya ilustrasikan terus gitu kan. Kalau di flat kan 59 anggaplah 60 orang. 1.000 enggak berarti kan. Kalau digabung 60.000. Sebulan 1.800.000. 1 tahun kurang lebih 20 juta 20 kan juta, gitu ya, kan. 1.600.000. Sekali saya tampil di situ. Tahun depan saya ditelepon oleh Pak Zainal Abidin. Alhamdulillah Pak John, terakumulasi milik siswa 45 juta rupiah. Di luar ekspektasi. Iya kan? 2 kali Kenapa? lipat. Kenapa? Kata orang tua, kita terima kasih ke Pak John. Pak John tidak minta upah, tidak minta gaji, uang di kita, rekening kita masih, jumlah pun tidak lo tahu, kalau tidak di kapan, tidak dikasih tahu kan tidak tahu saya kan. Kata orang tua, kata Pak John itu kan letak PT cuma 3 aja, di tabungan boleh, di konsumtif boleh, di tabungan boleh, di usaha. Kita beli kerupuk boleh, kata Pak John. Kata Pak John, kalau kerupuk janganlah konsumtif, berarti Y sama dengan C, miskin lagi. Bagaimana kalau kita sepakai, wah, kita investasikan, boleh kan? Jenis usaha apa pulang begitu. Kalau selungkang oso boleh jadi, nyobalilah 3 ekor sapi. Di Poru tuh. SMP 40, si Jujung. Kemudian saya sampaikan, supaya ini kita bisa terkonek gitu ya. Kalau berkenan, ambil nama tadi, Dana Abadi Komunitas Pustaka Pustaka Selungkang. Dana Abadi Komunitas Keluarga Budi. Dana Abadi Komunitas Keluarga John Dalton. Kan begitu kira-kira. Iya tuh. benar. Itu sebuah informasi memberi sama dengan kita reuni kan. Kan kangen gitu kan. Itu sebuah gerakan kan gitu kan. Kalau disepakati, apa dampaknya? Apa dampaknya? Kita lapor ke bank dengan spesimen tadi kan. Mungkin ada itu aturan main bank lah, cara buka rekening itu kan. Dana Abadi Komunitas titik-titik Silungkang Sabuto. Itu terlapor ke Bank Indonesia. Kita dalam rangka memberi informasi ke Presiden kan. Terbaca di BI. Kalau terbaca BI, mudah-mudahan mempercepat untuk tersebar informasi ini ke seluruh Indonesia. Itu aja informasi. Ada lagi yang lain, Deki? Saya cukup. Kori? Insya Allah cukup. Si ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan boleh. Insya Allah Rasanya terjawab. cukup jelas ya. Baik. Jadi Baik. Silakan Pak Ted mungkin untuk penutup. Baik. Pesan penutup. penutup ya. Kalau ukuran siswa Y sama dengan C itu miskin. Y sama dengan 0 itu pengangguran. Kita hindari itu. Kita udah terbangun Y sama dengan C plus S. S-nya kalau siswa tahun depan uang dikembalikan kepada anak didik tadi. Apakah dia naik kelas atau kan lulus kelas kan, lulus sekolah kan, uang dikembalikan. Yang dari S lari ke C, meringankan beban orang tua. Kalau bagi mahasiswa, Y sama dengan C plus S, totalitas mahasiswa Sumatera Barat 250.000. Nanti teknisnya kan parsialnya nanti saya atur di luar lah, jangan dibahas di sini panjang kan. Totalitasnya 90 miliar. Sepakat dia dilarikan ke I. Jadi Y sama dengan C plus S plus I. Sejahtera dia. Paham ya? Kalau uren itu tidak usah dibahas sekarang. Itu sangat teknis gitu ya. Jadi konsep ini mulai hari ini
berperan aktif lah kita mensosialisasikan ke lingkup kita masing-masing, minimal di Kecamatan Selungkang ini. Kita ajak. Kemudian harapan saya jangan berhenti bertemu kita di sini aja. Terbangun di komunitas pustaka, kasih nama Dana Abadi Komunitas Pustaka Selungkang. Dana Abadi Komunitas apa gitu ya. Iseng-iseng coba datang ke Pak Desa yang lain. Mana tahu kan? Sekaligus kita namanya mahasiswa kan ingin memberikan sebuah edukasi Bergerak. kan? Boleh kan? Iya Pak. Terjadi bantahan, catat. Iya Bu dia. Kalau ada bantahan, catat. Nanti kita bahas di sini. Sama dengan nanti para pemirsa Ya, kalau ada yang komen nanti ya, komen kan? kita bisa bahas. Kita bahas gitu. Kita coba. Yang intinya kita menyampaikan, saya menyampaikan ke Wagub yang hemat sekali katanya. Kalau seseorang cerdas punya uang ada, bagaimana hidupnya? Itu kata kuncinya. Mungkin kalau terdahulu udah dibahas manfaatnya ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kata kuncinya, hashtagnya, diharapkan manusia bangsa Indonesia ini kalau sampai ke tangan presiden, presiden menyampaikan berharap bangsa Indonesia ini cerdas punya uang ada. Bagaimana bagaimana perspektif rakyat Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan? Insya Allah tercapailah baldatun toyibatun warupun gofur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Banyak maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Ngobrol Cerdas, cukup panjang perbincangan kita, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan kembali saya minta kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan dimasukkan di kolom komentar. Dari saya sedikit mungkin tambahan sedikit saja Pak John. Dalam agama kita mungkin sudah sering membahas atau membaca kisah di dalam Al-Quran mengenai Nabi Yusuf pada saat beliau menjadi pejabat di kerajaan Mesir. Itu sudah menjadi satu pelajaran yang baik untuk kita. Jadi jangan kita habiskan apa yang kita punya, tapi kita sisihkan sebagian untuk kehidupan kita di masa depan. Dan di dalam adat kita pun sudah ada pengajaran dari orang tua kita bahwa gimana Pak John? Ado jadi makan, Ado jadi makan, ado jadi makan, ladado baru dimakan. landa ado makan. baru. Itu ajaran orang tua kita. Jadi tinggal Seumpama beras segenggam. ya betul. Seumpama beras segenggam. Jadi kita masak beras sekian, diambil segenggam dipisahkan untuk kebutuhan kita di masa depan. Nah itu jadi konsepnya sebenarnya sudah ada ya Pak John ya. Sudah. Tinggal bagaimana kita menerapkannya aja lagi di kehidupan kita sehari-hari sekarang. Baik, demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.